Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Syukur alhamdulillah ya kita bisa berjumpa lagi di platform bisa yang masih online gitu ya. Eh, Perkenalkan, pertama-tama nama saya Bekti Agus Rianto. Saya saat ini domisili di Balikpapan. Nah, nanti kita bahas tentang proses metal cutting teknologi ya, yang pernah saya dapat dulu waktu training juga nih. Oke. Langsung aja buat teman-teman, ada yang paham kan, ada yang kopi kan tentang metal cutting teknologi itu apa? Oke, langsung aja ya. Nah, sudah muncul tampilannya Pak? Maaf Pak, Ya, belum ada. siap. Coba saya sharing. Oke. Bismillah. Oke, hari ini saya akan sharing terkait metal cutting teknologi yang waktu itu saya dapat waktu ada tema yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, mungkin tidak semua, ini cukup banyak ya pembahasannya, tapi kita akan di machinability, proses turning, dan proses milling. Mungkin tiga pokok bahasan aja yang kita akan saya sampaikan di hari ini ya. Oke. Yang pertama untuk machinability ini, dari untuk machinability, yang pertama basic faktor dari proses metal cutting yaitu adalah dari workpiece material, dari segi cutting edge-nya, dari segi cutting tool material, dan juga dari segi manufacturing cement carbide. Ya. Dari proses ini metal cutting ini yang terpenting yang pertama adalah tadi benda metal cutting toolnya ya, yang dibahas adalah dari material benda kerjanya. Jadi secara proses itu material benda kerja itu ada cukup banyak klasifikasi. Ini gambar ketika kita melakukan proses cutting atau penyayatan atau pembubutan ya. Ini yang P ini gambar materialnya, prosesnya tekukannya seperti ini yang M itu yang untuk grade stainless, kemudian yang K itu untuk grade yang iron, kemudian yang N itu yang amonium atau yang non ferro, yang tidak mengandung unsur besi gitu ya. Kemudian ada heat resistant, dan yang terakhir ada yang hardened material, cutting atau wet cutting gitu. Jadi itu yang faktor-faktor yang pengaruh itu dari benda kerja dari proses mesin yang kita lakukan. Nah, sebenarnya ada tiga faktor utama ini dari yang sangat mempengaruhi itu adalah dari materialnya, dari geometrinya, dan dari gridnya. Itu semua mempengaruhi dari hasil proses machining yang akan kita kerjakan. Ini contoh gambar aja nih yang kebetulan yang sebelumnya saya dapat, saya pelajari itu untuk dari gridnya Sandvik. Ini contoh-contoh grid dari materialnya, ada material seperti ini ya. Nanti ada lagi chip-chip yang berbeda. Ini tadi untuk yang kategori steel, ini untuk kategori stainless. Nih. Dia nggak sampai putus ya. Nah, dia nggak sampai putus, nggak kayak tadi yang steel ya. Ini agak cenderung lebih nanti hasil chipnya itu kalau yang stainless itu lebih cenderung lebih panjang nanti. Nah, untuk yang kayak iron. Jadi tiga material ini yang dominan kita kerjakan. Nah, kalau yang kayak iron seperti ini ya bentuknya. Dia jadi kayak serbuk-serbuk. Bentuknya nggak chip-chip kayak tadi, tapi dia bentuknya serbuk untuk yang kayak iron ya. Yang non ferro, yang yang RSA, kemudian ada material ya. Beban yang diterima itu adalah sebesar, kalau dikalkulasikan ya sekitar 17.000 Newton ya. Nah, ini gambaran dari proses kita mesin ya. Jadi kalau di shoot lebih versi slow motionnya itu seperti ini.
Jadi ada tumpuk-tumpukan di sini tuh. Nah, tumpuk-tumpuk sini. Jadi bebannya itu ada di sini. Ini beban dari apa namanya pahat atau cutting tool yang dia terima. Jadi kalau jika pemilihan cutting tool nggak kuat, apa nggak bagus gitu, dia nggak akan kuat. Gitu. Nah, harusnya itu adalah benda kerja dan tool. Memang ada panas, tapi tidak terlalu signifikan banget. Untuk jadinya seperti ini. Ini salah satu jenis mata potong yang paling yang kuat ya, yang kuat yang saat ini kita gunakan. Ya bentuknya ada lapisan apa berlapis-lapis. Gitu. Ini reliefnya. Nah ini bentuk-bentuk ini yang sebenarnya harus diperhatikan ketika proses machining itu, ketika proses bubut atau milling, karena beberapa model ada yang satu insert bisa digunakan untuk semua jenis material seperti ini, ada juga insert yang memang khusus untuk material tertentu, misalnya untuk yang jenis ISO P, ada yang ISO M atau ISO K, ya tergantung dari jenisnya, dan itu biasanya ada grade-grade yang apa tertentu gitu kan, ada bentuk-bentuk khusus dari si cutting toolnya atau dari pahatnya gitu. Jadi tidak ada yang apa, kalau kata ini mah tidak ada yang spesialis di semua bidang, tuh nggak ada, spesialisnya di satu bidang aja, tapi ada juga yang bisa semuanya gitu. Jadi ini contoh, ini juga sama, ada yang untuk satu material aja, ada yang bisa untuk semua material. Nah ini untuk perbedaan dari prosesnya tadi seperti awal untuk apa roughing, ada finishing gitu kan, ada yang ini beda dari apa namanya rectangle-nya ya. Ini bedanya dari rectangle-nya untuk setiap material. Tadi ini dia seperti ini. Jadi kalaupun ada, oh ini saya bisa digunakan untuk semua material, itu pasti ada hal yang kurang pas di sana, karena biasanya apa grade-nya itu ya cuman rata-rata, jadi jatuhnya insert yang general. Padahal sesungguhnya untuk setiap insert itu ada dedicate khusus bahwa ini untuk proses roughing, atau ini untuk proses finishing, atau ini untuk proses cast iron misalnya. Jadi dia punya grade-grade tertentu. Jadi kalau ada insert bisa dengan semua, itu dia jatuhnya di grade general. Ya kan? Ada beberapa poin nanti atau case tertentu itu dia nggak akan bisa. Ini untuk apa jenis aplikasinya ya. Ada yang finishing, ada yang medium, ada yang roughing, berdasarkan dari apa namanya tebalnya pemakanan. Biasanya kalau yang tipis-tipis itu untuk finishing, kalau di potcutnya tinggi itu untuk yang prosesnya. Ini salah satu grade contoh aja berdasarkan dari jenis material yang akan dikerjakan. Kembali saya pakai rekomendasi ya dari Scientific ya. Untuk beberapa brand lain sama juga seperti ini, cuma untuk grade-nya itu beda-beda. Di sini ada GC 4000, ada GC 2000, ada GC 3200 ya. Untuk yang Scientific. Mungkin kalau untuk yang apa namanya, yang brand lain contoh kayak Iskar itu kayak pakai menggunakan IC 907, 3028 gitu kan. Kemudian untuk yang Widya atau kayak Widya itu kita pakai misalnya TPU 10 gitu kan, atau WCMT gitu kan. Itu beda-beda, tiap brand itu beda-beda ya. Nah, kalau untuk milling sama, kalau untuk yang roughing apa untuk turning tadi apa roughing, medium sama finishing. Nah, kalau untuk milling itu sama juga, ada beberapa kategori untuk light milling, ada medium milling, ada heavy milling ya. Jadi membedakan dari div of cut-nya. Cuman nanti ada perbedaan lagi dari cutting tool-nya. Kalau untuk yang milling itu bisa dibedakan. Misalnya untuk proses light, medium sama heavy itu beda-beda. Ya, kalau tadi yang turning kan lebih ke arah tebalnya pemakanan, tapi kalau yang milling itu nanti lebih ke arah ke cutter yang akan digunakan atau mata potongnya ya.
Oke, kemudian kita ke cutting tool material. Mata pahat yang digunakan itu punya materi-material khusus ya. Jadi kan kita mau nyayat besi, kita mau motong besi, otomatis materialnya juga harusnya lebih keras daripada besi atau baja, ya kan? Nah, ada materi-materi tertentu yang digunakan untuk pembuat cutting tool ini, ya kan? Yang biasa kita kenal itu namanya apa? HSS ya. HSS terus sampai ke ada CBN, keramik, sampai terakhir ada di diamond ya. Itu insya Allah saya pakai semua itu di sini. Jadi untuk pembagian dari material sendiri tingkat kekerasannya seperti ini Pak. Jadi ada yang stainless steel gitu kan, high speed steel ini yang udah mulai kita biasa pakai, kemudian sampai ke yang diamond ya. Ini tingkatnya. Jadi awalnya dari HSS, kemudian coating carbide, dari yang cement, keramik, CBN sampai ke yang diamond. Itu beda grade, beda kerasan, dan pastinya juga beda aplikasi untuk jenis materialnya. Ini contoh dari gambaran bentuk-bentuk insertnya. Ada yang dari yang keramik sampai yang ke boron atau CBN ya. Nah, ini untuk yang HRSA, yang keras, material yang harden, itu kita pakai yang ini, yang cement carbide itu bisa. Nah, ini yang CVD atau VVD, ini yang carbide yang sudah di coating, gitu kan, sudah dibentuk, seperti ini. Itu ada lapisan TINA-nya, ada TINA-nya ada di situ sebagai coating lapisnya. Ini disebutkan extreme good combination of wear resistant. Jadi tahan aus, bisa untuk tahan aus ya. Oke, ini yang PVD coating. Ini yang seramik. Yang seramik kita sudah jarang gunakan yang seramik. Biasanya kita gunakan untuk yang cast iron, tapi yang seramik. Ini yang CBN. Nah, yang CBN ini dia materialnya boron ya. Ini kita gunakan juga. Saat ini kita gunakan untuk pengerjaan dari material cast iron kita gunakan untuk yang arc spray kita gunakan untuk yang materi insert yang CBN. Karena kalau pakai yang carbide itu kita gunakan hasilnya dia lebih cenderung wear ya, aus. Nah, ini juga kita pakai untuk yang diamond, tapi yang diamond ini kita gunakan untuk beberapa material, terutama untuk tools yang untuk mesin atau spare part mesin yang rusak, karena dia punya kekerasan tertentu atau material spesial, baru kita gunakan yang diamond. Kalau untuk proses produksi kita masih pakai yang carbide aja. Nah, ini gambaran perkembangan dari cutting tool material ya, mulai dari insert di awal, terakhir sampai yang terbaru ini yang insert generation, ini yang dari Sandvik ya, yang 2006. Mulai dari 1 lapis sampai ke 4 lapis ya. Ini contoh materialnya. Pembentuk untuk membentuk dari mata potong seperti ini ya. Kemudian dicetak, gitu kan. Nah, ini gambaran kalau kita dari secara mikroskopik ya. Yang carbide itu, yang cement carbide seperti ini. Jadi kita lihat bentuk-bentuknya nih, seperti ini kan. Dia cenderung wear resistant dan tough-nya pembagiannya seperti ini. Jadi dia rata-rata. Ini yang coating desain yang carbide coating seperti ini. Nah, dia ada beberapa lapisan ya. Kalau kita lihat dari secara mikroskopik gitu kan, menggunakan mikroskop, lapisnya seperti ini. Dari yang mulai 3 lapis sampai kan yang 4 lapis. Ya. Ini yang lebih tough. Kalau yang ini dia lebih wear resistant, artinya tahan gesekan. Ini tough, itu yang lebih. Ini yang untuk grade cast iron.
Ini untuk grade steel, ini yang stainless. Perbedaannya seperti itu. Jadi kita lihat kalau untuk yang case iron itu lebih mirip kayak yang ISO P, tapi yang untuk apa namanya wear resistant ya, yang wear resistant. Ini pembagian apa contoh-contoh apa bukan contoh apa material pembentuknya. Oke. Ini yang PVD insert seperti ini bentuknya. Ya. Nah ini biasanya masalah-masalah ketika kita menggunakan atau kendala-kendala atau apa namanya ibaratnya sulit apa sih yang terjadi dengan mata pahat gitu kan ketika kita melakukan penyayatan. Ada kriteria-kriteria khusus, ada yang secara apa namanya ceter di sini ya kan, ada yang thermal atau apa namanya plastic deformation, ada yang apa namanya wear resistant, ada yang abrasif, ada yang adhesif. Jadi contoh-contohnya ada firmware, ada wear, ada plastik, ada build up edge, ada chip, ada noteware. Ini kendala-kendala atau proses dari mata potong yang tidak sesuai ketika kita melakukan proses machining. Oke, baik. Kita lanjut ke proses turning ya. Turning itu apa sih? Mungkin istilahnya yang biasa kita kenal, istilahnya itu adalah proses bubut. Mungkin kalau dengan istilah proses bubut mungkin sudah familiar ya. Kalau turning ya sebenarnya itu juga ya. Ini turning. Ada yang bubut luar, ada yang bubut muka, ada yang turning OD, ada yang facing. Ya, itu macam-macam dari apa namanya proses turning. Turning seperti tadi. Jadi proses penyayatan di mana bendanya itu berputar, baru kita sayat menggunakan mata pahat. Ada yang longitudinal turning, dia bisa facing, bisa copy turning, angle profile dan sebagainya. Jadi bentuk-bentuk bubut-bentuk. Jadi untuk turning ini dia ada dua gaya aksial dan gaya radial. Gerakan toolnya yang apa namanya radial ketika benda itu berputar, atau dari aksial dari dia put ke depan. Nah, dalam proses turning itu ada dua istilah. Istilah yang pertama istilah RPM, ada lagi istilahnya cutting speed atau VC. Ada dua. Nah, dua faktor ini yang biasanya sangat mempengaruhi banget untuk proses mesin itu hasilnya bagus atau tidak. Nah, RPM itu dihitung berdasarkan dari putaran si spindle. RPM, jadi ngacunya ke putarannya spindle. Yaitu di RPM. Kemudian kalau untuk yang VC itu mengacu ke putaran benda kerja dan lajunya dia pahat. Perbedaannya di situ. Walaupun nanti hasil hitungannya akan sama, tapi yang fokusnya itu lebih ke arah putaran spindle untuk yang RPM. Tapi kalau untuk yang VC itu dari putaran benda kerja dikali dengan laju atau kecepatan gesernya dari si pahat. Ini gambaran untuk VC ya. VC itu ngitungnya seperti apa sih? Nah, ini satu putaran ini dengan dikali gesernya dia pahatnya geser ke sampingnya berapa. Gitu. Kemudian nanti VC ini untuk mengkalkulasi dia seperti itu. Ya. Jadi kalau RPM tadi kan putaran spindle ya. Kemarin kalau RPM itu putaran spindle, tapi kalau cutting speed itu putaran benda kerja, ya kan? Dikali gesernya dia berapa. Nah, kalkulasinya seperti ini. Untuk VC itu adalah diameter benda kerja dikali V, itu berarti keliling ya, dikali keliling, baru dikali dengan N itu adalah RPM atau putaran. Jadi kalau spindle speed kecepatan spindle kan tadi caknya yang berputar, kita hitung dari situ. Tapi kalau VC atau cutting speed itu adalah dari benda kerjanya ya. Nah, jadi ada perbedaan apa namanya
antara diameter kecil dan diameter besar ya, untuk menghitung dari si VC-nya karena dia beda-beda. Tapi kalau kita menggunakan hitungan dari spindle itu kan konstan, spindle kan besarnya sama ya. Nah, jadi ada dua benda kerja nih buat simulasi aja. Dia ada dua benda kerja. Diameter pertama itu 50, diameter pertama, diameter kedua 80. Ya kan? Kemudian kalau kita hitung VC-nya atau kecepatan potongnya itu adalah yang diameter kecil itu 50 kali 3,14 kali 2000. Kita hitungan dari RPM itu 2000, maka VC-nya adalah 3,14. Nah, untuk yang D2, diameter yang kedua itu diameter 80, maka VC-nya itu adalah 502 meter per menit. Ini istilah-istilahnya aja untuk proses nanti ketika kalkulasi ya. Ada yang sebut AP, ada yang sebut VC di sini, ada yang sebut FN ya kan. Nah, ada yang sebut juga KR. KR itu adalah triangle atau sudut pemotongan, sudut pahat ketika dia melakukan proses pemotongan. Ini nanti dikalkulasikan ke arah efektif atau enggaknya proses dari turning itu sendiri ya. Nah, hubungan antara cutting speed atau VC dengan RPM itu seperti ini. Karena kan biasanya kalau kita ngerjain bubut putarannya berapa? Nah kan yang itu untuk putarannya tuh. Nah, berarti kita harus kalkulasi dulu dari VC ya kan, dari kecepatan potong itu berapa sih RPM yang sebenarnya harus digunakan. Cara kalkulasinya seperti ini ya kan. Di sini ada contoh, ada satu benda kerja, VC-nya itu 400, ke diameternya ada 100 ya kan. Jadi untuk RPM yang diperlukan itu adalah 1275 atau 1200. Itu nilai RPM yang digunakan. Nah, untuk proses bubut ada istilahnya inclination angle, ada istilahnya rectangle. Mungkin nanti tadi pas dipahat di cutting toolnya, di insertnya, tadi ada istilahnya rectangle udah keluar ya. Tapi kalau inclination angle itu belum. Jadi inclination angle itu adalah posisi dia kemiringan terhadap sumbu X-nya dari benda kerja, berapa dia kemiringannya. Atau kalau tadi ada foto, ada tulisan KR, nah KR itu yang dimaksud. Nah ini KR, ini inclination angle-nya berapa sih gitu ya. Nah ada AP, AP itu adalah tebal pemotongan. Tebal yang dia sayap itu berapa sih, banyaknya makanya berapa, nah itu adalah AP. Ini kaitan antara AP dan FN ya. AP-nya FN itu adalah feeding, kecepatan dia gesernya. Hasilnya kalau diperbesar seperti ini, dia kayak bergelombang-gelombang. Ini adalah FN, ini adalah AP. Nah, KR itu adalah sudut ininya. Sudut ini terhadap center X-nya itu adalah center J-nya, center-nya itu 90 derajat. Jadi sudut inclination-nya yang ini adalah 90 derajat ya. Di sini sedikit gambaran aja ya kan. Ada seandainya kita menggunakan insert atau inclination angle yang berbeda ya kan. Di sini kalau dia pakai yang 90 derajat, maka banyaknya pemakanan itu sama dengan cutting edge length-nya. Jadi sudut potongnya cutting edge-nya itu tool yang digunakan untuk nyayatnya tebalnya sama, bebannya itu sama ya kan? Tapi kalau menggunakan yang miring, yang inclination-nya ada sudutnya lebih kurang dari 90 gitu kan, maka AP-nya, AP itu tebal pemotongannya itu lebih kecil atau tidak sama dengan IA-nya atau LA-nya, sudut cutting edge-nya, length cutting edge itu lebih panjang daripada AP karena dia bentuknya miring ya. Ini beberapa proses, ini proses seperti ini direkomendasikan agar beban kerja mesin tidak terlalu berat gitu kan, hasilnya bisa lebih cepat gitu, karena jatuhnya
Dia kan lebih cepat, kemudian chipnya itu akan lebih tipis-tipis. Ini contoh gambaran dari insert-insert yang ada yang biasa saya gunakan ya. Nah, ada yang bentuknya rambik seperti ini, ada yang kayak segitiga, ada yang kotak, ada lingkaran segitiga dan seterusnya. Nah, ini gambaran dari seandainya kita pakai yang seperti ini ya, yang 90 derajat, kemudian kita pakai yang 45. Dengan apa yang sama, dengan KR yang berbeda, ya, itu akan menghasilkan chipnya lebih banyak yang ini daripada yang ini. Tadi kan salah satu faktor untuk bagus atau tidaknya proses mesin itu kita bisa nilai dari chipnya ya kan. Sama produktivitas juga sebenarnya bisa dibilang dari chip yang dihasilkan. Semakin banyak chip yang dihasilkan berarti dia lebih produktif. Kenapa? Kerjanya dia lebih banyak kan gitu ya Pak. Nih, ini contoh perbandingan antara 90 derajat dengan yang sudut-sudut kayak tadi. Ya. Ini kalau menghitung untuk ke power mesin yang digunakan. Jadi sebenarnya power itu juga perlu diperhitungkan karena apa namanya jangan sampai kita mengerjakan mesin itu kan. Kalau kita kuat, ya kan, benda kerja proses aman, kita kuat makan banyak, tapi kita power mesinnya itu nggak memadai gitu. Jadi kita perlu perhatikan juga di sini. Hal-hal apa aja sih yang mempengaruhi ketika akan kita menggunakan alat cutting tool gitu? Yang pertama adalah perlu dianalisa dari ukuran benda kerja dan materialnya. Kembali ya materialnya, materi yang dikerjakan apa aja tuh, ya kan? Jenisnya apa? Itu kita harus pahami dulu nih, jenis material yang kita kerjakan. Yang 6 grup tadi ya. Kemudian mesin parameter sampai ke apa namanya? Tadi power mesinnya cukup nggak sih? Yang kita pakai dengan parameter yang akan kita gunakan. Kemudian tool yang akan kita gunakan nih, ya kan? Prosesnya apa sih buat facing kah, OD kah, apa bobot bentuk gitu kan, atau bentuk-bentuk yang lainnya, thread misalnya, holir atau groove dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah cutting data, RPM-nya berapa, nanti akan makan ketebalannya berapa gitu kan. Kemudian apa namanya angle-nya gimana, itu juga perlu diperhitung, perlu dikalkulasikan ulang ya. Kemudian yang terakhir yang nggak kalah penting adalah ketika dengan prosesnya, misalnya kayak pas bubut tadi, ternyata ada cetar di pahatnya, ya kan, atau ada bull-in edge di pahatnya, apa yang harus dilakukan gitu kan, atau ternyata hasilnya itu isinya wear gitu. Ternyata apa sih masalahnya. Nah, itu juga perlu diperhatikan sehingga proses machining itu akan menjadi lebih bagus, lebih optimal, ya kan, hasilnya juga sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang pertama dari materialnya nih, dari 6 kategori kelompok material tadi, dia masuk kategori yang mana? Gitu. Ya kan? Apakah dia nanti ada roughing di situ atau finishing? Ya kan? Terus material tadi tingkat apa namanya kemampuan mesinnya seberapa, chip breakingnya seberapa, hardennya berapa? Itu harus dikalkulasi dulu itu supaya hasilnya sesuai. Kemudian mesin, faktornya, ya kan, batasannya, powernya berapa, itu kita harus perhatikan juga dari kondisi mesinnya. Kemudian dari pemilihan tool, ya kan, menggunakan mesin yang mana sih yang bagus, yang bentuknya segitiga kah, atau yang rambik, atau yang square, atau yang radius, gitu ya. Perlu diperhatikan juga. Nah, apakah dia ada profil nggak di situ, ya kan? Itu juga perlu diperhatikan. Bagaimana kita memilih tool yang sesuai dengan parameter yang sesuai untuk menghasilkan benda kerja yang sesuai juga. Ya kan? Ini yang tadi troubleshooting juga perlu diperhatikan. Pemilihan zat yang positif, zat yang negatif, itu perlu diperhatikan juga nanti. Ya.
Untuk proses turning itu ada beberapa jenis ya. Yang ini yang pertama itu ada proses external turning biasanya menggunakan insert negatif. Insert negatif itu apa sih? Insert yang dipakainya sebolak balik. Insert negatif. Jadi bisa atas, bisa diputar, putar apa itu insert negatif namanya. Jadi yang pertama itu longitudinal turning atau bobot rata, gitu kan. Ada yang profiling itu bobot bentuk, ada yang facing atau bobot muka istilahnya itu seperti itu. Ini contoh tool yang berbeda ya. Ini yang menggunakan tool insert yang positif, kalau tadi insert yang negatif, ini insert yang positif. Ini jenis holder yang digunakan untuk dari brand Senvic ya, seperti ini. Ini untuk yang internal turning atau bobot dalam. Ya, ini contoh insertnya. Ya, hampir semua menggunakan jenis yang positif ya, positif insert ya. Biasanya kalau untuk turning internal itu dia lebih cenderung yang positif. Ya. Nah, untuk yang small part. Nah, ini untuk yang insert yang positif, negatif seperti ini. Ada proses clampingnya yang ditekan dari atas, ada yang ditarik dari bawah. Yang ini, yang atas itu ditekan dari didorong dari atas, yang itu ada yang ditekan dari bawah atau ditarik. Nah, yang terbaru untuk Senvic itu ada yang menggunakan T-rail. T-rail itu ada semacam ada guide-nya, ada paretanya di insertnya, ada lock-nya di holdernya. Jadi insert itu ketika dia nempel duduk itu dia nggak akan bergerak lagi sudah. Jadi kita kencangin dia sudah duduk plek. Itu lebih rigid, lebih kuat. Ini yang mode yang terbaru ya, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh untuk yang clamping tadi. Ada yang dari atas seperti ini. Nih, ada yang dari bawah, dia cuma ditarik pakai sepatu, istilahnya sepatu di sini pakai sepatu di sini. Ada yang pakai screw, ya kan? Ada yang T-rail. Nah, ini yang terbaru nih yang T-rail. Dia pakai screw, tapi ada lock-nya di sini. Jadi dia nggak akan bergerak dia. Ini yang high akurasi pakai yang ini. Oke. Kemudian, nah, untuk insertnya sendiri, bagaimana sih kita mau insert? Nah, ini gambaran tadi bentuk insertnya ya, seperti tadi ini gambarannya. Kita lanjut aja. Jadi bentuk insert itu sangat mempengaruhi dari bagus atau tidaknya, berhasil atau tidaknya proses mesin yang kita kerjakan. Ya. Ini gambar-gambarnya perbandingan secara langsung nih. Ini kalau steel, ini kalau stainless, ya kan. Ini yang kesairan. Powernya, kita bisa lihat ya, powernya kalau yang kesairan itu sebenarnya makannya kecil, tapi powernya agak besar ya pakainya ya. Ketika bahas mesin ini nggak ada yang seperti ini ya. Safe breaking itu ada yang chip langsung putus, ada yang chipnya mukul ke benda kerja, ada ke tool, ada yang chip mukul ke benda kerja. Jadi tergantung ini pahat atau bentuk insert yang kita gunakan. Ya. Semua ini pernah terjadi, semua ini bisa aja terjadi misalnya kita menggunakan cutting tool yang tidak tepat ya. Yang bagus kan seperti yang safe breaking ya. Dia ada cutting edge-nya, dia ada rake untuk memutus si chipnya gitu. Nih, ini yang gambaran depan aja nih, yang dia pukul ke tool, ini yang akhirnya melingkar, ya kan? Dengan AP-nya kecil, hasilnya seperti ini. Kalau AP-nya besar itu dia akan gain tool ya, menabrak ke benda kerja, menabrak ke pahat. Kalau yang ada KR-nya atau ada angle-nya cukup besar, inclination angle-nya besar, dia akan mukul ke benda kerja.
Nih, ini perbedaan tadi di awal sudah sempat disinggung, perbedaan antara rectangle untuk yang positif dan yang negatif ya. Kalau yang positif dia akan seperti ini, jadi melengkung, kemudian putus gitu kan. Tapi kalau yang negatif itu dia akan memanjang. Posisinya kalau negatif itu dia rata. Nah, dia bisa dibalik-balik. Itu yang negatif ya. Ini perbedaan aplikasi untuk yang negatif insert, yang positif insert. Nah, kalau yang negatif, yang pertama dia double side, itu misalnya bisa dibolak-balik ya kan. Edge-nya strength karena apa namanya? Settingan dari rack-nya itu dia lebih kuat ya kan. Biasa digunakan untuk external machining. Kemudian untuk heavy cutting condition misalnya kayak bekas weldingan, ada apa namanya intertap cutting, itu bisa kita pakai yang negatif ya. Tapi kalau untuk yang positif, nah, biasanya itu untuk internal. Jadi untuk internal turning itu kita gunakan yang positif, yaitu insertnya satu sisi aja, dia nggak bisa dibalik ya. Gambarannya untuk ke holdernya seperti ini. Kalau yang sheet holdernya juga, kalau yang negatif itu dia holdernya yang dimiringkan gitu kan. Tapi kalau yang positif itu holdernya rata, posisi insertnya yang miring gitu. Jadi untuk yang positif itu untuk yang positif style itu apa namanya, build up rack angle-nya itu lebih tinggi ya. Itu yang faktornya. Nah, ini geometri insert nih, kan geometri insert. Ini tadi tentang pembagian panas ya. Berapa sih kan kalau proses penyayatan itu pasti ada panas di situ ya kan. Pembagian seperti apa sih yang bagus itu? Yang tadi yang 80 itu ke chipnya. Jadi kalau kita ada lihat chip sepintas saja, oh warnanya putih bening ya, putih gitu kan, tipis putih, itu berarti ada yang salah. Harusnya biasanya itu warnanya agak biru, agak kelabu kalau steel itu kan, terus agak coklat-coklat gitu. Bagiannya seperti ini. Nah, panas yang timbul di sini ya kan, 80%-nya itu ke dia harus tersuplai ke chipnya, 10% ke cutting tool, 10% ke benda kerja. Itu yang bagus. Ini gambaran desain yang tadi. Ini perbandingan aja antara AP atau kemakanan dengan FN atau laju, ya kan. Jika AP-nya tinggi tapi FN-nya kecil, maka chipnya akan seperti ini, panjang-panjang, ya kan. Tapi kalau AP-nya kecil, FN-nya tinggi, ya kan, hasilnya seperti ini, ya kan. Yang ideal itu adalah range-nya ini, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu cepat, tidak terlalu cepat geser, tidak terlalu banyak makan, tapi sesuai, ya kan? Karena tool itu akan membentuk dari chip yang chipnya itu bisa menghasilkan menjadi gambaran bahwa proses mesin itu bisa bagus atau tidaknya. Ya. Ini gambarannya kalau berdasarkan dari jenis prosesnya, ada roughing, medium, dan finishing. Biasanya kalau finishing itu F-nya AP-nya kecil, F-nya kecil. Karena itu roughing itu AP-nya tinggi, VD-nya juga tinggi. Biasanya seperti itu. Ya. Ini gambar-gambarannya nih. Kalau salah satu contoh aja untuk grade pemilihan cutting tool dari Sandvik, ya kan. Untuk proses finishing itu AP-nya itu maksimal itu 1,5, gitu kan. Kemudian FN-nya itu maksimal itu 0,35 itu FN untuk proses finishing. Untuk roughing lebih tinggi lagi. Jadi setiap brand ini punya kategori atau kriteria sendiri, beda-beda ya kan, tergantung dari insert yang digunakan, tergantung dari brandnya dia, grade-nya yang mana.
Ini contoh gambaran aja untuk yang PF. Ini seperti apa sih? Ya kan? Nih, gambarnya seperti ini. Ini yang bagusnya yang ini ya. Ini kalau misalnya di sini cutting depth-nya itu 1 mili gitu kan. Kemudian feeding-nya itu 0,1. Itu aja seperti ini. Tapi kalau feeding-nya 0,35 itu jadi seperti ini. Ya kan? Udah kayak mirip roughing kan. Ini sama sini nih. Ya. Jadi udah kalau mirip roughing. Gitu kalau finishing itu makanya tipis, feedingnya juga pelan. Itu buat finishing. Ini yang medium, kita bisa lihat ya. Yang medium, kalau untuk proses medium nih, kalau mau makanya tebal, gitu kan. Tapi feedingnya pelan, hasil segini panjang-panjang. Nah bagus juga. Ini yang roughing. Kalau yang roughing, nah yang direkomendasikan adalah yang chip-chipnya yang putus-putus seperti ini ya. Warnanya biru nih. Iya. Jadi sesuai, udah bagus. Nah, di mata Pak, di insert itu ada juga namanya cutting edge. Cutting edge itu ujung, length cutting edge, yaitu panjang dari sisi mata potong. Setiap insert itu punya sisi mata potong, panjangnya beda-beda, tergantung dari ukurannya. Jadi ukurannya beda-beda, ada yang besar, kecil, itu beda-beda. Nah, kemudian dari panjang cutting edge-nya itu ada juga dari rectangle-nya. Untuk tiap-tiap proses itu beda-beda. Seperti tadi udah dibahas ya kali ini ya. Ini gambaran geometri untuk PM, untuk proses medium ya. Seperti ini. Ini kayak yang kita ambil contoh adalah yang CNMJ 12. AP-nya 0,5 sampai 5,5. FN-nya 0,15 sampai 0,5. Jadi semuanya ada range-nya karena biar nggak semuanya dipatok dengan parameter sekian enggak, tapi ada range-nya karena namanya material kan, apalagi kalau kayak tempat saya ini umumnya ada material bekas weldingan, bekas build up-an, udah ada pengerjaan panas ya kan, udah abrasifnya karena kan di kayak di tambang gitu kan, ada abrasifnya. Jadi materi itu beda-beda. Jadi ya, setuju betul banget dengan ini, dengan range tertentu sehingga dia menggunakan parameter yang range-nya lebih luas. Nah, ada yang general insert, ada yang dedicated insert. Kalau di tempat saya umumnya kita pakai yang general insert. Kenapa? Di sini untuk finishing produk atau finish surface halus itu biasanya tidak dikedepankan, tapi kita kedepankan dari materialnya. Dari materialnya apa? Karena umum apalagi untuk ditambang kan nggak kayak yang kosmetiknya nggak terlalu kritikal banget nih. Ibaratnya bahasanya itu yang penting bisa dipakai, itu sudah cukup. Gitu. Kita yang universal insert, yang satu untuk semua material gitu. Tapi kadang nyarinya susah juga Pak, nyarinya susah juga. Ada beberapa brand justru tidak bisa mengcover itu semua. Ini gambaran insert yang dedicated, yang khusus untuk proses dari masing-masing material ya. Ini untuk pemilihan insert seperti apa sih caranya? Ada yang 90 derajat gitu kan. Ini yang negatif ada dua, yang double side yang bisa dibalik, tapi ada juga yang single side. Single side itu satu sisi karena bawahnya itu flat rata. Ada yang yang bawah ini yang positif itu ada yang 11 derajat, ada yang 7 derajat untuk free angle-nya. Ini pembagian panas tadi. Ini contoh-contoh bentuk insertnya ya, tadi seperti singgung di depan, ya kan. Nah, untuk proses machining itu ada beberapa kategori, ada good condition, ada average condition, ada difficult condition. Good condition biasanya untuk ketemu material-material yang prosesnya manufaktur. Misalnya kita bikin sub baru, kita bikin benda baru gitu kan, lurus aja. Untuk prosesnya ya kan,
Ini gambarannya aja, insert itu bentuknya macam-macam, mata paha itu bentuknya macam-macam, insert itu ada yang round, ada yang V, ya kan? Ada yang lingkaran, ada yang rumbik, ya kan? Rumbiknya ada yang 35 derajat, ada yang V itu 35 derajat, D itu 55 derajat ya. Yang sini itu lebih tahan pukul atau lebih tahan impact gitu kan. Dia lebih kuat. Tapi kalau yang ini karena dia runcing itu nggak kuat impact, tapi dia digunakan untuk profiling bibit bentuk, ya kan? Dia pakai yang ini. Kalau yang ini dia lebih cenderung getar, ya kan? Karena kan mukanya lebih lebar ya, jadi getar. Tapi kalau untuk yang seperti ini itu biasa mengurangi getaran. Power mesin juga tidak terlalu besar kita pakai. Tahan resistan gitu. Itu keuntungan yang fisik, yang kecil seperti ini. Nah ini jenis insertnya yang R itu biasanya bolak-balik gitu kan atas satu sisi. Kemudian ini adalah nomor sudut dari mata potongnya. Kalau yang S itu bisa ada 4. Kalau yang 80 rumbik 80 itu yang ada yang 2, ada yang W itu ada yang 3, 1, 2, 3. Yang segitiga atau simbol T itu ada 3. Untuk yang negatif ya. Sorry, untuk yang positif. Yang 55, yang 35 itu 2. Nah, kalau yang positif itu karena negatif itu kan bisa dibolak-balik insertnya, makanya dia 2 kali lipat dari yang positif. Nah, ini pembagian dari proses berdasarkan dari jenis atau bentuk dari pahatnya. Ya. Yang hitam itu suitable atau sesuai. Yang hitam itu rekomendasi ya, sangat sesuai, tapi yang polos itu yang sesuai. Tapi kalau yang kosong itu tidak direkomendasikan. Yang di sini kita lihat ya pembagiannya nih. Kalau yang insertnya besar, ya kan, dia untuk roughing bagus. Ya kan? Tapi kalau sudutnya kecil, yang sudutnya kecil begini, dia lebih cenderung untuk finishing, ya kan, untuk bubut panjang, profil, gitu kan, mesin yang terbatas powernya, mengurangi vibrasi, gitu. Ini pakai yang sudut ini. Tapi kalau yang ini lebih ke arah yang roughing, kalau insertnya besar. Nah, di tempat saya sendiri dominan yang digunakan itu adalah yang 80 dan yang 55 derajat. Karena apa? Cakupan areanya dia cukup luas ya. Buat roughing, buat finishing itu lebih enak gitu kan. Profiling dah bisa, mesin juga powernya tidak terkuras habis banyak karena pakai yang 55 kan. Gitu. Ya. Selain bentuknya, yang diperhatikan juga dari nose radiusnya atau nose radius dari cutting edge-nya. Ada yang radius kecil sampai ke radius besar. Itu tergantung dari aplikasinya ya. Nah, ini contoh gambarnya ketika kita sebut. Nah, cutting nose radius itu mempengaruhi ketika kita untuk pengarahan DOC atau deep cut atau yang tadi pakai istilahnya AP ya. Semakin kecil nose radiusnya itu proses DOC-nya pemakanannya itu bisa semakin tipis gitu. Semakin besar nose radiusnya itu pemakanannya dia lebih tahan untuk yang semakin besar. Dan biasanya dia nggak terlalu bagus ada yang untuk bubut yang tipis-tipis gitu. Misalnya ada yang nose radiusnya 1,2 itu untuk bubut misalnya 0,5 itu nggak efektif dia seperti itu. Tapi kalau untuk membubut 0,5 DOC itu pakai yang 0,8 atau yang 0,4 nose radius itu bagus. Hubungannya seperti ini ya kan. AP semakin tinggi maka radiusnya semakin besar. Hubungannya seperti itu. Yang ideal yang mana? Yang ideal adalah yang sini ya, yang pas miring ini nih. Yang idealnya seperti itu. Nah, kemudian untuk ada pengembangan untuk menghasilkan surface finish yang lebih bagus untuk Sandvik itu ada istilahnya menggunakan teknologi wiper atau sakuan ya. Wiper itu seperti ini contohnya,
Untuk nose radiusnya, kalau insert biasa itu bentuknya radius begini, tapi kalau yang wiper ini ada flatnya di sini, sehingga dia akan menghasilkan kontur yang lebih halus. Kalau diperbesar itu dia akan lebih halus. Beberapa supplier juga, beberapa vendor, beberapa insert maker juga menggunakan teknologi yang sama seperti wiper, tapi istilahnya beda-beda, ya kan? Kalau di benseratisit misalnya, dia menggunakan super finish istilahnya ya. Istilahnya super finish, bukan wiper. Nah, ini contoh gambarannya. Ini yang radius, ini yang wiper. Jadi ada sudut turun sini, dia ada sudut di sana, sehingga untuk memotong bentukan radius yang dihasilkan dari insert yang standar atau yang ISO yang radius. Fungsi wipernya itu di sini posisinya. Nah, ini perbandingannya. Seandainya kita menggunakan insert yang radius dan insert wiper, gambar bandingnya seperti ini. Yang kuning ini itu ada insert standar, ya kan? Kasarannya, misalnya di sini kayak baca aja, yang F feeding 0,2, gitu kan? Itu roughness-nya itu 2, sekian, ya kan? Kemudian feeding 0,5, roughness-nya itu kekasarannya itu adalah 4, sekian. Nah, kalau pakai yang wiper, kalau kita pakai wiper, yang wiper itu yang warna biru, ya kan? Kalau kita pakai feeding 0,5, RA-nya atau kekasarannya itu jadi hasilnya deh 1, sekian, bahkan nggak nyampe 2. Nah, jadi dia bisa menghasilkan permukaan yang lebih halus kan itu. Makanya jadi untuk proses-proses finishing itu kita menggunakan insert yang wiper, itu cukup bagus, ya kan? Di tempat saya bekerja pun di SSB di sana-sana baja itu menggunakan insert wiper dari Senpik. Nah, bagaimana sih untuk menentukan agar insert itu long life, tahan lama gitu kan? Faktor apa aja sih yang pengaruhi? Yang mempengaruhi yang pertama adalah dari pemilihan cutting data, ya kan? Bagaimana kita memilih cutting data yang sesuai sehingga tool itu maksimal penggunaannya, ya kan? Yang pertama adalah VC itu cutting speed atau cutting speed yang sesuai itu bisa menghasilkan mesin yang bagus dan bisa juga tahan lama. Ini adalah kendala-kendala ketika VC itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, ya kan? Terlalu tinggi bisa blank wear, finishnya tidak bagus, ada cratering, ya kan? Ada pasti deformation, tergantung dari material apa, ya kan? Yang dikerjakan. Tapi kalau terlalu pelan VC-nya, putaran yang terlalu rendah, itu ada build up edge dan nggak ekonomis ya tentunya ya, karena dia lebih lama. Kemudian yang pengaruhnya adalah feed rate atau laju pemotongan, ya kan? Itu juga sangat pengaruh dengan umur dari mata part yang kita pakai. Kemudian tebalnya itu harus sesuai juga. Kembali ke apa yang direkomendasikan dari insert dari cutting tool itu seperti apa, ya kan? Jadi kalau memang terlalu dalam itu hasilnya tidak bagus, terlalu banyak apa yang tidak bagus, kemudian terlalu tipis hasilnya tidak akan bagus, gitu kan? Itu untuk memilih dari insert yang sesuai ya. Kemudian berikutnya adalah memilih dari toolnya. Tadi kan benda kerjanya sudah, toolnya insertnya sudah, sekarang kita ke toolnya. Pertama untuk proses turning itu kan ada dua, ada outside, ada inside, ada eksternal, ada internal turning. Nah, external turning itu adalah bobot luar. Ya, di sini posisinya contoh gambarnya ini kita pakai yang insert segitiga nih, ya kan? Entry angle-nya 93 derajat, ya kan? Nah, ini yang external turning seperti ini. Kita bisa longitudinal turning, ya kan? Ada yang facing, ada profiling, ada plunging atau ada grooving. Ini proses-proses dari external turning.
Ini bubut rata ya dengan entry angle 95. Ya. Ini yang 45. Jadi tergantung dari prosesnya. Ya. Nah, ini contohnya yang perbandingan dari KR atau apa namanya inclination angle-nya ya. Nah, ini beban yang diterima seperti apa sih ke mesin itu ketika dia pemilihan dari apa namanya entry angle yang tepat. Kita lihat di sini. Kalau kita menggunakan yang 45 ini ya kan, kita 45 gaya aksial dengan gaya radial itu angkanya sama. Ya kan? Angkanya sama. Sehingga lebih cenderung ke arah radialnya ya. Nah, di sini dia akan beban pahat itu lebih dia kerja pahat itu lebih berat. Kerja pahat itu lebih berat. Hasilnya biasanya kalau benda kerjanya nggak rigid, itu biasanya adalah cenderung dari vibrasi. Itu seandainya gaya radialnya yang besar. Ya kan? Tapi kalau yang berikut adalah yang gaya radialnya yang kecil tapi aksialnya yang besar. Gaya aksial yang besar biasanya kalau bendanya panjang itu bisa berada dalam masalah. Nah, sini beban spindle ini nggak terlalu besar kalau kita menggunakan yang gaya aksial yang ini, gitu. Itu perbandingan inset mana sih yang kita gunakan, gitu kan? Entry angle mana yang kita pakai, gitu. Nah, ini di sini ada gambaran clamping yang sesuai untuk proses mesinnya, ya kan? Yang tombol 2 itu yang rekomendasi, yang satu itu yang pilihan bisa menggunakan pakai itu. Nah, walaupun tetap rekomendasi yang didahulukan ya. Ini proses clampingnya kita lihat. Clamping dari atas, rigid clamp, ada yang lever atau pakai sepatu dari bawah, ada yang wide clamping. Nah, yang direkomendasikan adalah yang rigid, mostly rigid semua ya yang digunakan. Karena dengan rigid clamping itu toolnya pahanya itu lebih kokoh dia clampingnya. Jadi proses mesin ini kan bisa lebih optimal. Nah, ini berdasarkan dari jenis atau bentuk pahatnya. Ya kan? Nah, untuk external turning, ya kan, kita cek rekomendasinya dia justru inset yang besar yang digunakan ya. Kalau yang kecil seperti ini, itu dia hanya alternatif aja, bisa-bisa aja. Tapi dominan mostly prosesnya adalah dari yang inset besar, mulai dari yang 80 sampai yang 90. Nah, kalau di tempat saya kerja ini, biasanya itu kita menggunakan yang 80 dan 55. Jadi 55 itu bagus ya. Rekomendasi buat OD, ini buat profil, ya kan. Buat passing juga bisa. Passing itu udah bisa, ya kan. Kalau kita pilih yang 80 dan 55. Ini gambaran untuk clampingnya tadi sudah dibahas ya. Untuk di jenis inset ada yang rigid clamping sampai yang T-rail. T-rail itu yang yang ada paret di bawahnya, ada locknya. Kemudian untuk internal turning seperti apa? Nah, untuk internal turning atau bubut dalam itu ada yang ada not khusus di mana dia ada beban lebih ya, karena kan bubut dalam otomatis dari beban dari toolnya pun kita diperhitungkan. Kalau dia kan bubut luar kan toolnya dekat dengan pemegangnya sehingga lebih kokoh gitu. Nah, salah satu faktor penting untuk internal turning adalah chip evacuation. Chip evacuation ini sangat penting banget karena dia dominan di sini. Kalau menurut saya sih dominan banget. Chip evacuation itu perlu diperhatikan. Kalau chip evacuation nggak bagus, kemudian dia berkumpul di dalam, akhirnya pengaruh dari hasil mesin yang kita kerjakan ya. Nah, dia ada gaya lain. Kalau tadi ada aksial sama radial, ya kan? Kalau dia itu cuma aksial sama radial, tapi kalau internal turning itu ada gaya namanya tangential force. Jadi bahasanya apa ya? Lendutan lah, lendutan. Jadi karena kita di bubut dalam, gitu kan,
bubut dalam seperti ini, ya kan, ketika dapat beban, itu kan ada cenderung gaya ke bawah dia, karena yang dipegang tuh sebelah sini, gitu kan. Makanya dia ada namanya tangential force. Nah, angle yang dipakai pun tidak terlalu banyak. Ada yang 90, cuma 75, cuma itu aja. Dominasi mostly kita gunakan yang 90. Itu lebih bagus ya. Ini contohnya. Ada yang bubut panjang, ada yang profiling seperti ini, ada yang panjang penggunaan segitiga, ada yang bentuknya seperti ini. Tergantung dari aplikasinya seperti apa ya. Ini kita lihat untuk proses berdasarkan dari insert yang digunakan ya. Untuk internal turning kita lihat. Yang direkomendasikan adalah yang 60. Yang segitiga nih, kalau bubut panjang bubut dalam panjang seperti ini ya. Tapi yang 55 juga bisa, yang 80 juga bisa, ya. Tapi yang direkomendasikan adalah yang 60, ya. Nah, kalau ada profiling seperti ini, itu yang direkomendasikan yang 55. Yang 60 itu cuman bisa aja, tapi yang direkomendasikan yang 55. Ya. Kemudian kalau untuk facingnya kita pakai yang 80. Nah, kembali ya, di tempat saya kerja ini yang kita pakai ada yang 55. Karena apa? Di sini mau bubut lurus bisa, ya kan? Mau profiling dia bisa. Ya kan? Jadi kita lebih dominan yang 55. Ini kalau untuk bubut internal turning itu yang tadi disampaikan, dominan itu yang rekomendasi adalah insert yang positif, ya kan, daripada yang insert yang negatif. Bisa, sebenarnya bisa aja, tapi lebih rekomendasi dari yang positif. Karena dengan insert yang positif ini kita bisa mengurangi potensi, pertama ada vibrasi di dalam, juga ada tangential force yang bisa kita reduce. Karena kita menggunakan insert yang positif. Internal turning itu sangat perlu buat luar tadi, karena yang buat luar itu jarak I-nya itu kan pendek, tapi kalau yang internal itu tergantung dari panjangnya area yang kita makan. Bisa 20 mili, 10 cm, bisa sampai 300 mili, bahkan sampai ke saya perjakan sampai ke 2 meter pernah. Jadi kita sepanjang itu sampai 2 meter itu pernah. Jadi tergantung dari panjang area yang akan kita buat ya, yang kita turningnya. Ini proses clampingnya yang bagus seperti apa sih untuk internal? Yang direkomendasikan adalah yang seperti ini. Dia jepit satu bidang itu. Kalau ini kan poin-poin aja, single point di sini, single point di sini, itu tidak direkomendasikan. Lagi yang satu dari atas atau dari samping itu tidak cocok lah, tidak cocok. Nah, ini gambaran aja untuk kita mengurangi atau timbulnya vibrasi itu dari mana. Yang pertama, penggunaan entry angle. Entry angle semakin kecil, vibrasi semakin besar. Bandingkan antara entry angle 45 dengan entry angle yang 90 derajat. Ya, 10 itu lebih ringan ya. Kemudian ini isinya kalau kita menggunakan jaringan, kita pakai steel bar dengan bar. Kalau steel bar itu dia ada lendutan lempung gitu kan. Kalau damper bar itu enggak, dia lebih rigid, lebih kokoh ya. Di milling juga ada istilahnya aksial dan istilahnya radial. Aksial itu adalah lebarnya dia area pemakanan, ya kan? Radial itu lebarnya pemakanan, aksial itu adalah dalamnya dia pemakanan. Sama seperti di bubut kan. Nah, kalau untuk yang milling itu perlu diperhatikan detailnya, ada power consumption-nya, power dari mesinnya, apa kuat dia kan. Nah, itu jadi yang
yang kritikal di situ. Ini catatan aja ketika kita proses machining untuk ada rule 2/3 tuh kalau benda kerja yang kita milling lebih kecil daripada permukaan benda penampang tool yang akan kita gunakan, kita kasih posisinya. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi tidak di center line-nya tapi di agak keluar. Ya. Jadi agak nggak di center line. Di luar sini. Ya kan. Ngambilnya nggak tengah-tengah. Kalau mau tengah-tengah seperti ini, ya kan? Atau ini bisa. Yang penting di diameter toolnya itu nggak di tengah-tengah benda kerja sehingga gayanya itu nggak terbawakan di satu sisi, nggak dibagi. Kalau dibagi biasanya benda kerja yang bermasalah tadi. Kalau karena ini tool yang berputar, ada dua istilah nih, ada up, ada down. Kalau bahasa sana ada nyangkul, ada nyekup, gitu kan. Ini yang sebelah sini yang up milling, ada yang down milling. Up milling itu adalah putarannya, ya kan, searah dengan laju benda kerja. Tapi kalau up milling itu berlawanan, ya kan. Beda, nanti beda hasilnya tergantung dari benda kerja, kembali ya, benda kerjanya, kemudian pahatnya itu mempengaruhi proses mana yang kita pilih ya. Dari toolnya yang akan digunakan, hasilnya seperti apa, kekuatannya itu mempengaruhi dari proses dari pemilihan yang kita lakukan gitu ya. Toolnya yang dipakai seperti apa gitu kan, kemudian bagaimana cara proses pengerjaannya, milling itu apa aja, itu yang mempengaruhi. Dan terakhir dari troubleshooting ya. Nah, untuk proses milling, ya kan, ada beberapa jenis varian prosesnya. Passing, menggunakan paste mill di sini ya. Kita ambil contoh yang round, gitu kan. Ada yang paste mill tapi 45 derajat untuk entering angle-nya, ada yang 90 derajat. Itu yang paste mill. Ya kan. Kemudian ada yang dedicated milling. Dedicated milling itu seperti ini. Yang surfacing nih, surfacing lebar, gitu kan. Beda toolnya lagi, sebenarnya dia untuk high feed. High feed itu dia untuk milling dengan kecepatan yang tinggi untuk menghasilkan permukaan yang halus, beda lagi. Jadi cutternya tuh beda-beda. Ada yang solder milling itu yang samping seperti ini. Biasanya dia pakai yang 90 derajat. Biasanya 10 derajat untuk yang solder milling. Jadi tool yang bisa buat milling tapi sisinya ini itu masih utuh, data makanya. Jadi kita ngejar di sisinya itu ya. Nah, ini contoh untuk dari set milling ya. Ada yang long edge ya, ada pakai end mill, solid carbide end mill, ada yang insert end mill. Nah, ini untuk yang slot mill masih seperti ini ya gambarannya untuk prosesnya, ya kan. Nah, ada lagi yang slot mill ini open slot milling. Seperti ini. Jadi dia menggunakan cutter disc ya, disc cutter bentuknya atau sliding cutter yang pipih gitu kan. Kayak fungsinya kayak mata gergaji gitu. Ada tempering juga. Nah, ini contoh dari gambaran prosesnya tadi ya. Ada device mill, ada high feed mill, ya. Ada solder mill. Solder mill itu ada satu dinding yang kita sisakan untuk sebagai acuan finishingnya. Ada slot mill, ini yang open, ini yang close. Ada cutting off, itu menggunakan slitting cutter. Ada tempering,
ada profiling, di situ ada juga ini turning ini dengan hubungan dengan mesin bubut, ada plunging, ya kan? Ada tekodial, tekodial itu untuk apa namanya kayak buah lubang gitu, ya kan? Ramping, linear, dan ada terakhir thread milling. Itu ada proses-proses untuk yang dikira-kira proses mesin milling, ya kan? Ini gambaran prosesnya, ya kan? Ini untuk yang jengkel, jadi sama seperti yang mesin bubut ya, untuk pemilihannya itu prosesnya sama seperti yang di bubut yang tadi, gitu. Jadi variannya untuk milling itu yang apa lebih banyak, karena memang tadi prosesnya itu kan tidak sebanyak yang bubut. Kalau bubut kan ada internal, ada eksternal. Dalam proses metal cutting memerlukan gambar teknik yang seperti apa nih Pak, agar proses cutting oleh operator itu jadi efektif? Oke, kalau untuk proses metal cutting sendiri, mungkin lebih ke arah bahasanya lebih ke arah apa engineering drawing ya. Engineering drawing yang sesuai itu seperti apa sih? Di situ kan untuk detail prosesnya, untuk detail proses atau pembuatan engineering drawing itu ada penggunaan namanya apa surface condition ya. Nah di surface condition itu dia perlu menggunakan apa namanya prosesnya pakai akan mesin apa, apakah dia forging, apakah dia machining atau seperti apa, di situ didetailkan di engineering drawingnya ya, di gambar tekniknya ya, kontur untuk lebih ke arah kontur surface-nya. Kalau untuk informasi awal sih bahasanya dari drawingnya tadi, jadi kita bisa masukkan di situ. Ada istilah-istilah khusus untuk engineering drawing itu untuk surface condition istilahnya itu. Jadi permukaannya seperti apa, nanti berarti proses apa yang diperlukan di situ. Itu ada di engineering drawingnya. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Bagaimana cara merawat mesin tersebut agar tetap awet Pak? Oke, untuk merawat mesin ya. Tentunya untuk proses merawat mesin ini yang perlu diperhatikan adalah proses dari maintenance-nya atau apa namanya ya perawatannya, misalnya apa namanya pemeliharaan kesehariannya seperti apa, cara di apa apa namanya di apa namanya bersihkankah seperti apa, atau penggunaan oli yang tepat gitu kan, itu sangat mempengaruhi banget gitu kan, terutama dari kondisi dari apa namanya kalau dia kita bicara mesin bubut itu dari apa spindle gearnya itu ya kan, itu jangan sampai ada proses maintenance, proses perawatan yang terlewat. Biasanya untuk beberapa mesin itu ada titik-titik tertentu yang di situ ditunjukkan ada misalnya area ini harus diberi oli, area ini harus diberi grease, area ini dicek setiap sebulan sekali, atau area ini dicek misalnya setelah running 2000 jam. Itu biasanya di tiap-tiap mesin itu ada informasi seperti itu. Dan selama itu apa namanya diikuti ya, insya Allah mesinnya akan awet ya. Dan juga pastikannya ketika menggunakan mesin tadi atau proses pemakanan atau proses bubut, gitu kan, pastikan power mesinnya itu sesuai. Jangan sampai kita kerjakan ternyata power mesinnya nggak cukup atau kurang kuat gitu, akhirnya kan mesinnya yang overload, bahkan bisa sampai ada servo atau motor yang terbakar kan itu ya. Ya terima kasih ya.